Crazy for Christ. Belum Kristen kalau belum pernah gila untuk Kristus. Kisah Revival Soe 1965 bagian 6. Anak Raja Wali tidak akan pernah menjadi Raja Wali yang sesungguhnya jika ia hanya tinggal di dalam sarang. Ia harus menemukan kehidupannya dan karakter alaminya di luar sarang, di angkasa bebas. Di sanalah ia belajar terbang, menemukan kesukaan di tempat tinggi, terbang mengatasi badai. Raja Wali muda belajar terbang di luar sarang. Seekor Raja Wali dewasa yang berpengalaman tidak akan membiarkan anaknya menjadi tua di dalam sarang. Untuk membuat anaknya dewasa, dia harus melatih anaknya terbang di angkasa bebas, mencari pengalaman hidup bersama Bapa Surgawinya. Semoga kisah hidup para revivalis ini boleh memberi motivasi pada anak-anak Raja Wali suci untuk berani keluar sarang, mencari pengalaman hidupnya bersama Bapa Surgawi, pencipta alam semesta. Yesaya 6 ayat 8, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, etnis, suku bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pergerakan Tuhan di dunia. Tuhan terus melawat manusia ciptaannya dari waktu ke waktu seperti gelombang ombak di lautan untuk menyempurnakan gereja Tuhan dan menyelesaikan rencananya atas dunia. 1946 Juni terjadi revival di North Amerika. 1946 Februari terjadi revival di Saskatchewan, Kanada. 1949 Oktober terjadi revival di Hebrides Island, Scotland. 1951 Juni terjadi revival di City Bell, Argentina. 1954 April terjadi revival di Nagaland, India. 1960 April terjadi revival di Vanuatu, North Amerika. 1960 Mei terjadi revival di Jardelings, India. 1962 Agustus terjadi revival di Santo Vanuatu. 1965 September terjadi revival di Soe, Timor. Ya, 1967 Februari terjadi revival di Pittsburgh. Ya, 1968 Juni terjadi revival di Brisbane, Australia. 1970 Februari terjadi revival di Wilmore, Kentucky. 1970 Juli terjadi revival di Solomon Islands. 1971 Oktober terjadi revival di Saskatoon, Kanada. 1973 September terjadi revival di Engadine. 1973 September terjadi revival di Phnom Penh, Kambodia, dan lain sebagainya. Pergerakan Tuhan di bumi Indonesia. Menengok ke belakang, sejarah kekristenan mencatat banyak terjadi pergerakan Tuhan di tengah bangsa Indonesia.
Pergerakan Tuhan dekade 1960. Terjadi pergerakan Tuhan yang sangat dahsyat pada jemaat Protestan tradisional Gemit di SUE NTT. Ceritanya menyebar sampai ke mancanegara. Pergerakan Tuhan dekade 1970. Terjadi pergerakan Tuhan yang sangat spektakuler di kalangan gereja Tionghoa dan Protestan GKI. Gerakan ini dikenal dengan nama Peniel, meluas ke berbagai kota dalam dan luar Jawa. Pergerakan Tuhan dekade 1980. Dekade ini Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat di kalangan muda-mudi, pelajar, dan mahasiswa, melahirkan banyak gereja-gereja besar masa kini. Dasar firman Tuhan. Mazmur 96 ayat 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mazmur 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun, generation to generation. Mazmur 145 ayat 4. Angkatan demi angkatan atau generation to generation akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Sekarang, mari kita melihat lebih dalam tentang pergerakan Tuhan dekade 1960. Terjadi pergerakan Tuhan yang sangat dahsyat pada jemaat Protestan tradisional Gemit di SUE NTT. Ceritanya menyebar sampai ke mancanegara. Banyak revival padam jadi kenangan sejarah. Banyak revival terjadi di seluruh dunia dari waktu ke waktu, tapi jarang sekali yang berumur panjang. Ya, ada juga yang berumur sedikit panjang, sementara kebanyakan lainnya berumur pendek, lalu lenyap jadi kenangan sejarah, meninggalkan jejak lahirnya gereja denominasi atau aliran baru. Gerakan kebangunan rohani SUE bisa bertahan 59 tahun karena para pelaku revival SUE masih terus bersemangat melayani ke dunia luar, tidak mengkotakkan Tuhan, masih menularkan api Tuhan itu kepada banyak orang lainnya. Masih banyak orang SUE yang berani gila untuk Kristus. Mereka inilah yang membuat revival SUE masih terus berkobar sampai saat ini. Mariman Adi Suparto. Mariman Adi Suparto, satu dari 3 orang Jawa yang ikut terlibat dalam pergerakan rohani di SUE. Kenangan pengalaman iman pada kebangunan rohani dalam kuasa Roh Kudus tahun 1965 di SUE Timur Tengah Selatan bersama tim 1 oleh Mariman Adi Suparto. Kisah ini disajikan dengan gaya bertutur dari tulisan Mariman Adi Suparto. Kata pendahuluan. Selasa 22 September sampai dengan Sabtu 26 September tahun 2015, gedung olahraga Nekmese dipenuhi oleh umat Tuhan dan para hamba Tuhan yang berasal dari dalam dan luar negeri. Mereka tengah mengikuti kebaktian perayaan Jubileum 50 tahun kebangunan rohani dalam kuasa Roh Kudus di SUE. Mulainya pada September sampai Oktober 1965. Setiap tahun peristiwa agung ini selalu diperingati dalam sebuah kebaktian besar yang dihadiri oleh umat dan hamba-hamba Tuhan dari dalam dan luar negeri. Inilah perayaan Jubileum.
Gornek Messi, kurun waktu yang telah mencapai 50 tahun membuat banyak para pelaku sejarah telah berpulang. Makin berkurang dan langkanya narasumber akan berdampak pada kian kabur dan terlupakannya peristiwa agung kebangunan rohani di Soe tahun 1965. Ini Pak Mariman lagi menyampaikan kesaksiannya. Kami sebagai salah satu pelaku sejarah atas peristiwa tersebut memberanikan diri untuk menulis pengalaman iman kami. Dalam perjalanan memberitakan Injil bersama tim 1 pada bulan Oktober 1965 sampai dengan bulan Januari 1966. Apa yang Tuhan berikan, itulah yang kami tuangkan dalam tulisan ini. Apa yang Tuhan tunjukkan, itulah pula yang kami nyatakan. Dan apa yang Tuhan buat, itulah yang kami ceritakan. Soe 31 Oktober 2015. Penulis Mariman Adi Suparto. Berangkat ke Timor. Berangkat ke Timor, kepergianku ke Timor tidak terencana sebelumnya, ataupun ada dalam impianku sebelumnya. Prosesnya terjadi dan terjawab hanya karena tekadku saja untuk mandiri, bekerja jauh dari orang tua dan kampungku. Ternyata keinginanku mendapat dukungan penuh dari Bapak Dr. Frank L. Cooley, dosen sosiologi dan antropologi. Dan beliau menawarkan aku untuk bekerja di Timor. Akhirnya aku dan temanku Bapak Suwardi berangkat ke Tanah Timor. Pada bulan Januari 1965 dengan kapal Siap Buddha, kami bertolak dari Surabaya menuju Timor, Kupang. Ini adalah pengalaman pertamaku sebagai anak desa dari pegunungan yang harus mengarungi lautan dengan kapal barang. Perjalanan yang panjang di lautan hanya dengan sekali persinggahan di pelabuhan Sadang-Bui, Maumere, salah satu kota pelabuhan di Pulau Flores. Seminggu pelayaran tibalah kami di pelabuhan Tenau, Kupang, tepatnya malam hari. Inilah pertama kali aku menginjakkan kaki di Tanah Timor. Ini adalah daratan Timor, Pulau Timor. Tiba di Timor. Sepintas tentang Timor tahun 1965. Betapa berbedanya cuaca di kampungku yang sejuk dengan Kupang yang begitu panas. Tiba pada malam hari di pelabuhan Tenau amatlah sepi, tidak ada transport umum dari pelabuhan menuju kota Kupang. Beruntunglah kami, tiba-tiba munculnya satu jeep Willys yang bersedia mengangkut kami sampai di kota Kupang. Kami menumpang pada salah satu keluarga, yakni rumah Bapak DRS JF Markus almarhum, yang merupakan alumnus Universitas Kristen Satyawacana, dan saat itu beliau sudah menjadi dosen di Undana Kupang. Setelah seminggu di Kupang, akhirnya kami berangkat menuju Soe. Jarak antara Kupang dan Soe hanya 110 km. Jadi kami pun berasumsi hanya butuh waktu 2-3 jam saja kami sudah bisa tiba di Soe. Tetapi ternyata dengan jarak yang hanya sekian, kami harus tempuh dalam 3 hari dan 3 malam. Karena sarana jalan Trans Timor yang sebetulnya sudah ada sejak zaman penjajahan dalam keadaan rusak parah. Jembatan pada putus akibat Perang Dunia Kedua, yang mana Australia dan Jepang bertempur hebat di Tanah Timor.
Hal lain, perjalanan kami memang berada pada musim penghujan, sehingga kondisi tanah longsor dan banjir mesti kami lewati. Masih banyak hutan sepanjang jalan, namun dengan pemandangan rongsokan besi tua dari sisa kendaraan perang yang hancur. Dari perjalanan yang melelahkan itu, akhirnya aku tiba di tempat tujuan pengutusanku, yaitu Soe, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan atau TTS. Bertugas di Timor. Soe, sebuah kota kecil dengan letak di ketinggian 800 meter dari permukaan laut, sehingga udaranya pun terasa dingin. Tak salah jika Soe dikenal dengan nama kota dingin. Kondisi ini lebih terasa pada bulan Juni-Juli setiap tahunnya. Seperti daerah lainnya di luar Jawa, sektor pendidikan di Soe kala itu dan Timor pada umumnya belum maju. Pada tahun 1965 di Soe, Timor Tengah Selatan baru memiliki satu SMP negeri. SMA negeri belum ada. Saat itu sektor pendidikan didominasi oleh pendidikan swasta Kristen. SGA Kristen dan SMA Kristen Soe pada tahun 1965 sudah tumbuh menjadi sekolah yang cukup besar. Semula terdapat cukup banyak guru tetap sebagai pengajar. Namun dalam perkembangan waktu banyak pula guru yang kembali pulang ke Jawa. Akhirnya hanya tinggal seorang guru tetap sekaligus sebagai kepala sekolah, yakni Ibu Heni Tunliu, biasa disapa Ibu Heni. Selanjutnya Yayasan Pendidikan Kristen YPK mengangkat kami sebagai guru dan wakil kepala sekolah. Aku ditempatkan di SGA Kristen dan Bapak Suwardi di SMA Kristen. Memangku dua macam tugas. Secara formal, mulai 1 Februari 1965, aku bertugas sebagai guru dan memangku jabatan wakil kepala sekolah pada SGA Kristen Soe. Bertugas sebagai pengajar. Mulai Oktober 1965 sampai dengan April 1969 sebagai kepala sekolah SGA Kristen Soe. Pada tahun 1968 sampai 1989 ditunjuk dan diangkat menjadi guru dan kepala sekolah SPG Negeri Soe. Pada Oktober 1989, aku dimutasi ke SMA Negeri 1 Soe dan bertugas sampai November 1995. Pada bulan November 1995 sampai dengan Juli 2001, aku bertugas sebagai pengawas pada SMA, SMP, dan SMK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1999, aku mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas atau PLT, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Lalu sebagai Sekretaris Yupenkris di Kabupaten Timor Tengah Selatan 2001 sampai Juli 2004. Dan sejak Agustus 2004 sampai dengan Agustus 2009, mendapat mandat dari masyarakat Timor Tengah Selatan sebagai anggota Badan Legislatif Kabupaten Timor Tengah Selatan. Inilah tugas terakhirku. Setelah bertugas selama 44 tahun, pada akhirnya aku memasuki masa pensiun sepenuhnya. Aku harus belajar banyak. Aku berasal dari keluarga non-Kristen, pengetahuanku tentang ajaran dan kehidupan Kristiani amat terbatas. Padahal aku harus menjadi guru dengan jabatan penting di sekolah Kristen.
Lagi pula aku hidup di lingkungan yang masyarakatnya adalah mayoritas Kristen Protestan. Aku bersyukur karena pada permulaan ini Tuhan menuntunku pada jalan dan tempat yang tepat. Pendidikan setara SLTA ku lalui di SGA Kristen Surakarta. Kemudian kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kedua lembaga pendidikan ini, aku bertemu dengan Tuhan Yesus. Dari situ pula aku belajar tentang firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jemaat Kota Sui. Mayoritas masyarakat Kota Sui dan Timur Tengah Selatan pada umumnya beragama Kristen Protestan Gemit, Gereja Masehi Injili di Timor. Di Kota Sui, jumlah anggota jemaat sangat besar, dan dalam perjalanan waktu terbagi dalam dua kelompok besar jemaat, yakni jemaat bahasa daerah dan jemaat bahasa Indonesia. Yang dimaksudkan adalah bahasa liturginya. Kedua kelompok jemaat itu berbakti pada satu gedung gereja, yakni di Gereja Maranatha. Jemaat Bahasa Indonesia dipimpin Pendeta Benyamin Manuain, almarhum. Beliau didampingi penatua dan diaken, antara lain Bapak C. Abraham, Bapak RT Kapitan, Bapak C. Tun Liu, Bapak Joseph Christian, Bapak CHR Little Noni, dan lainnya. Kebanyakan dari mereka sudah berpulang. Jemaat Bahasa Daerah dipimpin oleh Bapak Pendeta JME Daniel, almarhum. Beliau didampingi oleh penatua dan diaken, antara lain Bapak Pit Falo, Bapak B. Liu, Bapak F. Liu, Bapak N. Selan, dan lainnya. Banyak di antaranya sudah berpulang. Pada tahun 1984, Jemaat Bahasa Indonesia telah berhasil membangun sebuah gedung gereja baru, yakni Gedung Gereja Jemaat Efrata di Kota Sui. Sejak itu lahirlah Jemaat Efrata di Kota Sui selain Jemaat Maranatha. Ini Gereja Efrata Gemit. Gerakan kebangunan rohani dalam kuasa Roh Kudus. Yohanes Ratu Alu. Kisah Yohanes Ratu Alu ini sudah pernah kita ulas dalam cerita terdahulu. Heni Tunliu bersaksi. Kisah Ibu Henderina Petronella Tunliu, disapa Ibu Heni, ini juga sudah kita ulas dalam cerita terdahulu. Ini Gereja Maranatha. Suara itu datang padaku. Pendeta JME Daniel adalah tokoh pimpinan jemaat yang pertama aku kenal di Sui. Lebih dari sebulan aku tinggal di rumahnya bersama temanku Bapak Suwardi. Beliau adalah Ketua Yayasan Pendidikan Kristen di Sui. Beliau juga pendeta senior di Jemaat Maranatha, Bahasa Daerah, merangkap sebagai Ketua Klasis Jemaat Gemit, Gereja Masehi Injili Timor, wilayah Timor Tengah Selatan. Dalam momen kebangunan rohani tahun 1965, beliau adalah pembina, pengarah, dan pembimbing yang sangat arif. Sebuah penglihatan. Suatu hari Bapak JME Daniel bertanya kepadaku, "Apakah kamu juga ada mimpi atau penglihatan?" Aku menjawab, "Memang benar. Ada satu penglihatan yang Tuhan berikan kepadaku. Kepadaku ditunjukkan ada seorang gembala yang mengembalakan banyak domba pada sebuah padang hijau. Domba-domba itu ada yang putih, hitam, merah, dan belang-belang.
Dengan tertawa, Bapak Daniel berkata, itulah kondisi kita. Dalam satu jemaat ada yang berhati tulus dan suci atau putih. Ada yang berhati culas, hidup dalam nuansa kedagingan, dan masih terkait dengan penyembahan ilah lain atau hitam. Ada pula yang rajin bergereja, tetapi hidupnya tercampur aduk dengan pola hidup duniawi dan kedagingan atau belang-belang. Sebagai orang baru, sebenarnya aku masih kurang mengerti jawaban dan uraian Pendeta JME Daniel. Namun pemahaman itu aku dapatkan ketika aku berada langsung di dalam ladang pelayanan di pedalaman timur. Suara merdu dan lembut itu datang padaku. Melewati malam itu dan waktunya hampir pagi, kira-kira jam 4 pagi aku terbangun dari tidur, sebab datang satu suara merdu kepadaku. Suara itu berkata, bangunlah. Aku tersentak, terbangun, tetapi aku hanya diam dan suara itu datang kembali, bangun dan bacalah. Aku terbangun dan terdorong untuk mengambil Alkitab, tetapi aku tidak tahu apa atau bagian mana yang harus dibaca. Kekuatan suara itu menuntunku untuk membuka dan membaca kitab Nabi Yesaya, pasal 53 ayat 1 sampai 12. Aku baca bagian itu sampai 3 kali. Tetapi pada saat itu dengan jujur aku berkata bahwa aku tidak mengerti tentang isi dan maksud nubuat Nabi Yesaya itu. Pertemuan dengan saudara Nahor Leo dan terbentuknya tim 1. Setelah aku selesai membaca kitab Yesaya 53, suara manis itu menyuruh aku untuk berdoa, syukur, dan bernyanyi. Aku melakukan semua perintah itu dengan sukacita. Setelah berdoa dan bernyanyi, aku laksanakan, seketika muncul dorongan untuk keluar rumah. Waktu itu sekitar pukul 6 pagi. Betapa terkejutnya aku saat pintu terbuka. Ternyata telah berdiri seorang pemuda yang sebaya denganku. Nama pemuda itu Nahor Liu. Nahor saat itu tinggal di rumah Pendeta Daniel, sama dengan Ibu Heni Tun Liu. Saudara Nahor juga terpanggil untuk bersaksi. Pagi itu kami bertemu dan dia menyampaikan pesan sebagai berikut. Pak Mariman, Tuhan menyuruh saya datang dan menyampaikan berita bahwa hari ini kita harus pergi ke Kapan untuk bersaksi di sana. Meresponi pesan itu, akhirnya pada pukul 8 pagi, ada 14 orang muda yang telah terpanggil berkumpul di rumah Bapak Pendeta JME Daniel, bersiap untuk menuju ke Kapan. Kami berangkat pukul 11 siang menuju Kapan dengan berjalan kaki. Saat itu ada banyak kelompok pemuda yang mau keluar kota untuk bersaksi. Maka kelompok kami diberi nama Tim Pekabaran Injil atau Tim PI nomor 1. Disinilah aku baru mengerti yang ditulis dalam kitab Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Itu berarti aku diutus oleh Tuhan. Haleluya. Nama-nama anggota tim 1: Nahor Liu, Barnabas Ninuharan, Niko Falo, Anton Leisnesi, Sakarias Kuebanu, Markus Moni, J.I. Bis, M.A. Suparto, Phil Pinatari, Rosalina Tunliu, Yohana Siomisa, Esther Sapai, Amos Kuang, Yusina Manu. Kemudian bertambah 2 orang lagi, yakni Agustinus Maromon dan Efraim Ninubais. Bersaksi bersama dalam tim 1. Perjalanan tugas yang mengherankan ke Kapan, Kecamatan Molo Utara.
Jarak Soe ke Kapan hanya 21 km dan harus kami tempuh dengan berjalan kaki. Siang hari berangkat sampai malam hari. Di Kapan kami diterima oleh pendeta Benu Finit dan pendeta E.N. Leop serta jemaat Ebenezer. Kami bersaksi pada jemaat Ebenezer. Banyak jemaat yang bertobat dengan menyerahkan liu-liu jimat untuk dibakar. Ini gereja Ebenezer. Ke Niki-Niki dan terus ke Pisan. Jarak Soe dengan Niki-Niki ada 27 km dan dari Niki-Niki ke Pisan berjarak 20 km. Semuanya kami kunjungi dengan berjalan kaki. Di Niki-Niki, kebaktian kebangunan rohani terlaksana dengan baik dan lancar. Antusiasme jemaat sangat luar biasa. Firman Tuhan menyentuh mereka dan secara pribadi mereka menyatakan pertobatan, meninggalkan kebiasaan duniawi seperti mabuk, judi, dan memegang liu-liu atau jimat. Ada yang menyerahkan liu-liu untuk dibakar, dan dalam doa kesembuhan ilahi banyak yang disembuhkan dari sakit penyakit. Pada jemaat Pisan, wilayah Amanuban Timur, tim 1 bersaksi di bawah pimpinan Tuhan yang amat indah. Di situ ada satu keanehan. Di dalam gereja yang sudah dipenuhi jemaat, ada juga anjing-anjing besar dan beberapa orang gila. Saat pendeta Nenabu bersama tim 1 masuk, maka anjing-anjing tersebut lari semua dengan melompati jendela yang ada. Orang gila pun berteriak-teriak kerasukan dan lari berhamburan keluar gereja. Pada akhir kebaktian, ada satu orang gila yang masih tetap duduk di dalam gereja. Kami pun bersehati untuk mendoakan dia. Apa yang terjadi? Ada satu kekuatan yang mengangkat orang itu dan kemudian membanting ke tanah. Orang itu diam tak bergerak. Kami tidak tahu apa dia masih hidup atau sudah meninggal. Kami pun terus berdoa untuk dia. Kemudian ia membuka mata, ia bergerak lalu bangun dan menangis. Tuhan sudah menolong dia dan membebaskan dia dari kuasa gelap yang membelenggu. Orang gila itu akhirnya sembuh total dan memuji Tuhan. Ke banyak desa di Kecamatan Amphoang Selatan. Tugas dan perjalanan tim 1 harus menempuh perjalanan cukup jauh dan butuh waktu yang cukup panjang. Tim 1 ditugaskan untuk masuk ke wilayah Kecamatan Mulu Selatan, Mulu Utara, dan terus ke Lilugama, Kecamatan Amphoang di wilayah Kabupaten Kupang. Menuju desa atau jemaat di Noah Anak, Lilubatan, Nifukuku, Bati, Liliana, Kona, Besana, Nifutuve, Lilugama, dan seterusnya. Masuk ke banyak desa di wilayah Kecamatan Amphoang Selatan. Amat banyak orang bertobat, buang liu-liu, bakar jimatnya. Bertobat dari perilaku suwangi, tidak mau lagi minum minuman keras, berhenti berjudi, berhenti mencuri, dan lain-lain. Dalam doa kesembuhan ilahi, banyak orang sembuh dari beban sakit penyakitnya. Karya keselamatan dari Tuhan amat nyata. Selanjutnya, kami akan laporkan beberapa kejadian yang amat ajaib, mujizat-mujizat yang terjadi di beberapa tempat. Di Nifukuku bersama pendeta Timotius Liu. Ada seorang gadis berusia sekitar 20 tahun. Gadis itu memiliki beban pribadi, yakni mulutnya bengkok ke kiri. Ia datang sambil berkata, "Pak, tolong doakan saya yakin saya pasti sembuh."
Aku menjawab, aku tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Yang bisa menyembuhkan orang sakit itu Tuhan Yesus. Terus aku bertanya kepadanya, apakah kamu percaya Tuhan Yesus? Dan dengan jelas gadis itu menjawab bahwa dia percaya pada Tuhan Yesus. Kemudian aku mengajaknya berdoa sambil menyuruh dia memegang tanganku. Saat berdoa, tangan gadis itu bergetar keras. Aku sempat bertanya dalam hatiku, mengapa tangannya bergetar? Sambil terus berdoa dalam nama Tuhan, akhirnya aku tahu bahwa kasih dan kuasa Tuhan tengah bekerja. Akhirnya doa selesai dan kami membuka mata. Namun tangan gadis itu tetap gemetar keras. Sekujur tubuhnya basah kuyup karena keringat. Tatkala memandang wajah gadis itu, mulutnya yang bengkok perlahan bergerak sendiri ke posisi normal. Semua yang ada saat itu bersyukur, menangis sambil duduk di bawah lantai memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Di Konak, di kaki Gunung Mulu. Bapak Temukung Desa Konak sudah lanjut usia. Padanya ada satu benda berhala yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Benda itu berbentuk dua mata pedang, disimpan di atas batu di dalam sebuah rumah adat. Bapak ini dengan keluarganya telah menjadi Kristen dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia dan keluarganya ingin bebas dari penyembahan berhala. Bapak Temukung memanggil kami tim 1 untuk berdoa dan memusnahkan barang berhala tersebut. Dengan sukacita kami menyambut permintaan itu dan kami datang ke sana. Ketua tim 1 membuat ibadah keluarga yang dihadiri oleh jemaat sekitar. Sesudah itu, kami datangi rumah tempat penyimpanan benda berhala itu. Kami berdiri mengelilingi rumah adat itu sambil berdoa pentahiran dan pemusnahan kuasa gelap yang ada pada benda itu. Kemudian rumah kami robohkan dan membakar habis seisinya. Proses berjalan lancar dan nama Tuhan dimuliakan selamanya. Namun ada yang menarik dari pasca peristiwa ini. Aku tertipu dan jatuh di dalam dosa. Pedang pusaka yang telah ditahirkan itu berhasil membuatku tertarik dengan bentuknya. Dalam benakku, benda tersebut telah dibebaskan dari kegelapan, dan pasti yang ada saat ini hanyalah pedang biasa. Aku pun meminta pedang itu untuk dibawa pulang ke Sui. Tetapi sebelumnya kami pelayanan di Lilugama terlebih dahulu. Pedang itu pun aku bawa ke Sui. Sekembalinya ke Sui, maka seperti biasanya aku melaksanakan tugasku sebagai seorang guru. Lalu terjadilah peristiwa yang aneh. Semua binatang piaraanku mati satu persatu setiap harinya. Ada ayam, ada kambing, dan ada babi. Mulai muncul rasa penasaran dari dalam diriku. Apa gerangan yang sebenarnya terjadi? Tepatnya pada sore hari itu datanglah saudara Meltari ke rumahku. Sebagai teman dan sahabat, aku langsung menceritakan peristiwa yang terasa aneh itu kepadanya. Dan ia pun langsung bertanya bahwa sekembalinya dari Lilugama ada bawa apa. Dan aku langsung menjawab spontan bahwa aku membawa pedang. Itu dia sebabnya. Anda telah simpan barang berhala, pasti dapat bagian kutukannya. Hewan Anda pada mati, jelas saudara Meltari. Aku tertegun, sadar telah salah dan berdosa. Akhirnya pedang kami ambil, kami doakan, lalu kami bakar dan dibuang ke lubang bekas WC.
Ini adalah sebuah peringatan untuk aku dan kita semua. Jangan memiliki atau menyimpan barang berhala atau barang bekas berhala. Di kaki gunung Bikau Niki, sekitar jam 10 pagi, tim 1 harus meninggalkan desa Nefutuve dan berjalan menuju Lelogama. Langit mendung dan gelap pekat, hujan lebat pun turun. Kami telah tiba di hutan di kaki gunung Bikau Niki. Kami harus menyusuri jalan setapak di tengah semak belukar yang adalah jalan rintisan ternak sapi ketika mencari makan di hutan. Jalanan setapak itu pun berubah menjadi kali kecil. Hal luar biasa dan ajaib terjadi pada kami di saat yang sama dalam kondisi alam yang hujan. Sekitar 50 meter ke kiri dan kanan jalan yang kami lewati, tidak ada hujan turun. Praktisnya kami tidak kehujanan, pakaian kami tetap kering. Dan sore harinya kami tiba di Lelogama dalam kondisi yang baik dan aman, serta tidak tersentuh hujan sama sekali. Haleluya, terima kasih Tuhan. Peperangan melawan Suwangi. Di desa Fatupisa. Desa ini dikenal amat angker, sebab di situ tinggal seorang dukun Suwangi yang sakti. Setelah melaksanakan kebaktian kebangunan rohani di Lelogama, kami tim 1 diundang untuk datang ke rumah sang dukun Suwangi tersebut. Ketika kami datang, sang dukun berkata, "Pak, kami sudah tua. Kami ingin ikut Tuhan Yesus saja. Tolong doakan kami agar kami selamat." Kemudian di bawah pimpinan Ketua Tim 1, Saudara Nahor Leo, dan dibantu oleh semua anggota tim, kami membuat kebaktian keluarga. Kami sungguh sadar bahwa kami sedang berperang melawan kuasa gelap dalam rumah itu. Dan kuasa Tuhan hadir secara nyata. Urapan kuasa darah Kristus membersihkan segenap isi rumah sang dukun tadi. Akhirnya sang dukun dan keluarganya diberi kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Ada dampak lain dari peristiwa ini. Ternyata Bapak dukun tersebut memiliki banyak anak buah yang juga hidup sebagai Suwangi. Tatkala Bapak dukun tertobat dan percaya Tuhan Yesus, maka anak buahnya pun secara sadar bertobat dan mengikuti Bapak dukun tersebut untuk percaya Tuhan Yesus. Berdoa dalam gua keramat. Tak jauh dari desa Fatupisa, ada sebuah gua keramat. Sejak masa lampau dalam gua tersebut dijadikan tempat ritual berhala atau songo-songo. Seorang tetua adat yang telah masuk Kristen bersama Bapak Pendeta Manasibis membawa kami tim 1 untuk berdoa pengusiran kuasa gelap yang berdiam di gua itu. Kami tim 1 maju dan siap melakukan peperangan rohani dengan masuk ke dalam gua angker itu. Tempatnya lumayan tinggi dan curam. Lagu pujian kemenangan kami kumandangkan sambil berdoa kepada Tuhan supaya kuasanya menghancurkan kuasa kegelapan di dalam gua tersebut. Lalu apa yang terjadi? Ketika kami sedang kusuk berdoa, tiba-tiba terjadilah gempa, tapi di sekitar goa itu saja. Kami pun bersorak, Tuhan Yesus menang dan iblis dikalahkan. Amin. Manusia Suwangi itu mati. Di sebuah desa ada sepasang suami istri yang hidup rukun bersama beberapa anaknya yang masih kecil. Mereka adalah petani yang rajin dan ulet. Tetapi patut disayangkan,
bahwa sisi lain dari kehidupan mereka adalah hidup jauh dari Tuhan Yesus, karena suami istri tersebut adalah suanggi. Kehadiran kami membuat perubahan pada keduanya. Ketika kami bersaksi di gereja di tengah jemaat itu, sang istri amat rajin hadir dan mendengar setiap khotbah dan siap untuk bertobat dengan melepas semua jimat yang mereka gunakan dalam kuasa suanggi, lalu siap mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi suaminya marah besar dan melakukan tindak kekerasan dengan memukul istrinya hingga babak belur. Namun sang istri menerima perlakuan sang suami dengan hati damai. Ia berkata kepada suaminya, "Bapak, kita memang suami istri, tapi nanti kalau kita mati, kita akan berjalan sendiri-sendiri. Saya takut masuk neraka, saya mau masuk surga. Saya akan ikut Tuhan Yesus, dan semua jimat suanggi itu telah saya serahkan ke gereja untuk dibakar." Kemarahan sang suami bertambah besar. Ia marah kepada istrinya dan juga kepada kami segenap tim 1. Kebaktian kebangunan rohani di kampung itu berjalan sampai malam hari. Pada malam itu sang suami ikut hadir di gereja, tetapi ia datang dengan niat jahat untuk menyerang kami menggunakan kekuatan suangginya itu. Apa yang terjadi? Tanpa ada yang tahu sebab musababnya, sang suami itu ditemukan telah meninggal di belakang ruang gereja. Tuhan sendiri yang mengadili. Ingat, jangan mencobai Roh Kudus. Berdebat dengan setan. Kami tim 1 hadir di sebuah desa di dekat hutan. Kebaktian kebangunan rohani di desa itu sedang berlangsung. Saudara Nahor Leo dibantu Bapak Efraim Ninubais dan Bapak Nikofalo sedang bersaksi di depan para jemaat. Ketika berbicara tentang penyembahan berhala yang amat dibenci oleh Tuhan, tiba-tiba seorang pemuda berdiri dan berbicara dengan suara keras, melawan kesaksian dari ketiga hamba Tuhan itu. Kami semua amat terkejut atas kejadian itu. Kami pun berdoa dengan keras, dengan penuh iman untuk mengusir kuasa gelap itu. Akhirnya, roh itu mengaku bahwa ia adalah Lucifer yang masuk pada tubuh pemuda itu. Lalu Lucifer itu berkata, "Aku biasa datang duduk di atas batu besar atau pohon besar di sana itu. Lalu orang-orang datang meminta tolong kepada saya dengan membawa persembahannya. Saya tolong dengan suatu perjanjian tertentu. Sementara itu kami terus berdoa dalam nama Yesus untuk mengusir dia atau Lucifer, agar tidak mengganggu pemberitaan firman Tuhan, sampai akhirnya kuasa gelap itu meninggalkan pemuda itu." Pertobatan para suanggi. Setelah hampir 3 minggu berkeliling di desa-desa Kecamatan Amfoang Selatan, kami tim 1 sekitar jam 21.00 kembali masuk ke Lelogama, ibu kota Kecamatan Amfoang Selatan. Bapak Pendeta Manasi Bis menerima kedatangan kami dengan gembira. Keesokan harinya, kira-kira pukul 4 pagi, kami terbangun karena mendengar suara banyak orang di luar rumah. Kami bangun lalu keluar dan bertemu dengan Bapak Pendeta Manase untuk bertanya siapa gerangan orang-orang itu. Tapi Bapak Pendeta menjawab, "Kalian kelelahan, tidur saja dahulu, nanti setelah fajar baru melayani." Pagi hari, setelah cuci muka dan sikat gigi, kami pun keluar dan bertemu dengan orang banyak itu. Mereka duduk dalam kelompok-kelompok sambil menghangatkan diri pada api yang dibuat karena udara dingin. Kami pun membuka percakapan dengan mereka dan bertanya, "Siapa kalian?
apa maksud kalian datang?" Mereka semua diam dan tidak menjawab. Sampai kemudian salah satu anggota majelis jemaat menjawab, "Pak, mereka takut mati." Kami bertanya lagi, "Mengapa takut?" Penatua itu menjawab, "Mereka ini adalah para suanggi yang mau bertobat. Mereka mau serahkan semua liu-liu jimatnya." Kami akhirnya maju dan duduk di tengah-tengah satu kelompok besar suanggi. Di depanku ada seorang lelaki yang umurnya sekitar 50 tahun. Tampangnya seram, rambut panjang, dan brewok. Saya bertanya kepada bapak itu, "Nama bapak siapa?" Jawabnya, "Petrus." Saya lanjut bertanya, "Apakah bapak juga suanggi?" Jawabnya, "Ya." Akhirnya teman-teman tim 1 bergabung dan kami berkata kepada mereka, "Kami dengan sukacita menerima kalian, kami siap mendoakan kalian." Selanjutnya kami meminta mereka untuk kembali ke rumah masing-masing dan mengambil semua liu-liu, jimat, akar-akaran, pacu, periuk, pisau, dan barang-barang lain yang dipergunakan saat memangsa musuh atau sasaran sebagai suanggi. Semua benda-benda itu kemudian dibawa ke gereja pada waktu yang telah disepakati pada jam 10 pagi. Hari itu kita bertemu kembali di gereja. Lalu pada pukul 10 pagi itu kami telah berkumpul kembali bersama orang-orang suanggi yang mau bertobat itu. Anehnya jumlah mereka ternyata lebih banyak lagi. Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Dengan penuh rasa syukur dan disertai dengan air mata, kami tim 1 bersama Bapak Pendeta Manasibis melayani mereka. Setelah kebaktian selesai, semua mantan suanggi tersebut diminta keluar dan menggali lubang di kebun belakang gereja. Semua barang, benda yang tadinya telah diambil dari rumah mereka dimasukkan ke dalam lubang tersebut, dihancurkan dan dibakar habis. Sebuah catatan penting tentang air berubah menjadi anggur. Kisah air berubah menjadi anggur di tengah jemaat Kristen Kota Soe cukup menghebohkan. Ada sebagian orang yang percaya dan ada pula yang tidak percaya, serta banyak pula yang bersikap apatis. Ada satu pernyataan dari seorang tokoh jemaat yang menggelitik aku. Katanya, berita tentang kisah ini amat diragukan, sebab narasumbernya sedikit dan bahkan kini sudah tidak ada lagi orang yang terlibat langsung dalam peristiwa itu. Jawabannya adalah peristiwa itu benar terjadi. Masih ada saksi mata yang terlibat langsung dalam peristiwa itu. Dan orang itu adalah saya sendiri, Mariman Adi Suparto. Peristiwa mujizat air berubah menjadi anggur yang kemudian dipakai untuk perjamuan kudus itu bukan hanya sekali terjadi, tetapi terjadi beberapa kali. Kebanyakan terjadi di lingkungan jemaat Maranatha yang berbahasa daerah. Ada seorang nama Ibu Liu Fitumoi, almarhum. Beliau adalah ketua persekutuan doa di kampung Amanatun di kota Soe. Pada suatu kesempatan saat beliau memimpin persekutuan doa bersama anggotanya, Tuhan berfirman padanya agar ia bersama segenap anggotanya mendoakan air menjadi anggur yang akan dipakai dalam perjamuan kudus bulan mendatang. Inilah rumah Ibu Liu Fitumoi almarhum, tempat persekutuan doa dan terjadinya mujizat air menjadi anggur. Doa dan pergumulan kami cukup lama, yakni selama 3 minggu. Pada minggu pertama dan kedua,
doa pergumulan berlangsung pada sore hari setiap harinya. Pada minggu ketiga, doa pergumulan berlangsung pada pagi dan sore hari. Di samping doa pergumulan, setiap anggota diwajibkan berpuasa selama minggu ketiga. Kami hampir stres dan putus asa menanti jawaban atas pergumulan ini. Kami sudah sampai pada hari Jumat minggu ketiga, yang mana waktu hanya tersisa 2 hari lagi. Sesuai warta jemaat bahwa pada hari Minggu sore akan ada perjamuan kudus, sementara persediaan anggur masih belum ada. Tetapi Tuhan pernah bersabda, "Waktuku bukan waktumu dan rencanaku bukan rencanamu." Kami sungguh yakin bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Pergumulan dan doa pada Jumat malam itu terlaksana dengan penuh iman. Menjelang waktu doa malam itu berakhir, kira-kira pukul 21.00, Tuhan berfirman kepada Ibu Liu Fitumoi agar mengutus 3 orang untuk mengambil air di mata air di Kampung Aman. Siapakah ketiga orang yang beruntung dipakai Tuhan untuk mengambil air di Kampung Aman itu? Salah satu dari ketiga orang tersebut adalah saya sendiri, Mariman Adi Suparto. Sesudah didoakan, saya dan kedua orang yang lain berangkat menuju mata air Kampung Aman dengan masing-masing membawa ember. Jarak dari rumah Ibu Liu Fitumoi ke mata air itu kira-kira 500 meter. Kami berjalan di malam tak berbulan dengan hanya diterangi bintang yang temaram. Tiba di mata air, saya dan kedua orang itu berlutut dan berdoa. Kemudian kami masing-masing mengambil air dan kembali ke rumah Ibu Liu Fitumoi. Sesampainya di rumah tersebut, anggota persekutuan yang lain masih terus kusuk berdoa. Malam itu pergumulan dan doa kami lebih panjang dari biasanya, dan sesuai dengan petunjuk Tuhan, air yang sudah ditimba tadi dituangkan di waskom besar. Kemudian ditutup dengan kain dan didoakan. Sesudah itu air tadi dituangkan di dalam botol yang telah disiapkan sebelumnya. Botol yang telah terisi ditutup rapat, dikumpulkan di tengah lantai yang telah digelar tikar dan ditutup dengan kain. Kami lalu berdoa, bernyanyi, membaca firman Tuhan tanpa henti sampai menjelang tengah malam. Sesuai dengan waktu Tuhan, di tengah malam yang sunyi senyap, mujizat yang ajaib terjadi. Tiba-tiba ruang doa dipenuhi dengan aroma anggur murni. Kami terkejut, terharu, membuka mata dan melihat dengan nyata bagaimana mujizat sungguh terjadi. Semua botol yang terisi air telah berubah menjadi anggur murni yang harum. Kemudian kami memeriksa satu persatu botol tersebut untuk memastikan sungguh anggur yang ada di dalamnya. Semua yang hadir dalam persekutuan doa malam itu berdoa mengucap syukur kepada Tuhan di tengah malam yang syahdu itu. Lewat tengah malam, kami semua bubar dan pulang ke rumah masing-masing sambil terus merenungkan peristiwa luar biasa yang baru terjadi. Pada Sabtu pagi, mujizat itu dilaporkan kepada Bapak Pendeta Benyamin Manuain selaku Ketua Majelis Jemaat Berbahasa Indonesia dan kepada Bapak Pendeta JME Daniel selaku Ketua Klasis SUE. Pada hari Sabtu sore, semua anggur itu dibawa ke rumah Ketua Majelis Jemaat, dan pada hari Minggu, anggur-anggur itu dipakai dalam perjamuan kudus Jemaat Maranatha Berbahasa Indonesia. Inilah tampak depan sumber mata air Kampung Aman SUE.
Inilah sumber mata air di Kampung Aman Sue, di mana Pak Mariman berdiri di sebelahnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1968. Persekutuan doa yang dipimpin oleh Ibu Liu Fitomoy bukan hanya sekali saja berdoa untuk air berubah menjadi anggur. Tetapi hanya pada momen di atas aku terlibat langsung. Peristiwa ini telah terjadi 50 tahun yang lalu dan sebagian besar anggota persekutuan doa tersebut telah meninggal dunia. Ini adalah foto Mama Yakoba Taupan dan botol sisa air menjadi anggur yang terjadi tahun 1999. Penutup, cerita ini telah lama terjadi. Sampai dengan saat tulisan ini dibuat 2015, sudah terjadi 50 tahun yang lalu. Anehnya, kami sebagai orang yang langsung ikut terlibat tak bisa melupakannya. Semua masih tampak segar di depan mata hati kami. Pada saat aku menulis kisah ini dan sampai pada bagian kisah yang ilahi, maka air mataku mesti jatuh tertumpah. Bulu badanku merinding. Aku dan teman-temanku dipenuhi satu rasa yang amat suci, kudus di hadapan Allah. Secara manusia bukan perkara gampang untuk kami melawan, berperang, dan menghancurkan kuasa kegelapan yang telah berdiam dalam hati jemaat Tuhan di Timur Tengah Selatan kala itu. Tetapi secara nyata, kuasa Tuhan datang memanggil kami, menyuruh kami pergi, melayani, dan Tuhan sendiri menopang kelemahan manusiawi kami. Saat kami berjalan dari kampung ke kampung untuk bertahan dalam karya pelayanan, telah ada begitu banyak orang yang bertobat dari kisah-kisah di bagian depan dari tulisan ini. Gadis yang disembuhkan, orang gila yang terpental dan sembuh, pertobatan dan kumpulan orang-orang suanggi, pentahiran benda, barang, dan tempat penyembahan berhala. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Soe 22 September 2015. Mariman bersaksi pada peringatan Gerakan Kebangunan Rohani 50 tahun 25 September 2015 di Gor Nek Mese Soe TTS. Ini adalah foto-foto kenangan saat Pak Mariman mengumpulkan tulisannya, kesaksiannya dengan Pendeta Benyamin Naralulu, dengan Pendeta EMR Emeritus JR Laukosa STH, dengan Pendeta Emeritus Lok Baun STH, dengan Pak Joseph Kristiaan, dengan Mama Kaji Betty Taupan, dengan Pak Pendeta J.E. Bis, dengan Amos Kuang, dengan Ibu Yohana Tunliu S. Misa, dengan Ibu Rosalina Tunliu, disadur oleh suara pemenang dari berbagai literatur dan sumber internet. Reinhard Bonnke berkata, gereja yang tidak mencari jiwa-jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Orang Kristen yang tidak berbeban mencari jiwa-jiwa yang terhilang adalah orang Kristen yang terhilang. Jika saudara diberkati dengan kisah para revivalis
Heroes of Faith ini, dukung dan doakan kami agar bisa membuat kisah-kisah revivalis berikutnya. Donasi BCA 555-033-2436 atas nama Heru Chandra Mulya, kode HOF. Question and answer PIC Linda WA 6281759148 Nat Surabaya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.